Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadinil amin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Para pemirsa kuliah Stiu Darul Hikmah yang semoga dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah, kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT untuk bisa bertemu di bulan yang mulia ini, dan syukur kita selalu senandungkan kepada Allah SWT di mana kita diberikan kekuatan, diberikan kemauan, diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk menghiasi bulan yang mulia ini dengan nilai-nilai ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dalam waktu yang singkat ini kita berbicara tentang fiqhul ikhtilaf. Artinya perbedaan pendapat adalah merupakan keniscayaan dan kepastian adanya. Tema ini sebenarnya tema yang sangat amat panjang, bisa disampaikan dalam 1 semester, bahkan bisa 2 semester. Tapi dalam waktu yang singkat ini kita akan menyampaikan hal yang terprinsip dalam fiqhul ikhtilaf atau perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, perbedaan pendapat adalah merupakan keniscayaan, merupakan sunnatun madiyah, sunnah yang telah terjadi pada masa-masa yang lalu, masa-masa silam, dan sudah terjadi dan terus akan terjadi. Oleh karena itu perlu kita memiliki pemahaman yang cukup untuk menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat ini, sehingga perbedaan pendapat ini tidak justru mengarah kepada hal-hal yang negatif, yang kontraproduktif, tapi bagaimana perbedaan ini justru akan menguatkan persaudaraan kita, akan saling memahami satu sama yang lain dalam permasalahan-permasalahan yang boleh diperselisihkan dan diperbedakan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, perbedaan pendapat dibagi menjadi 2. Ada istilahnya al-ikhtilaf al-madhmum dan ada al-ikhtilaf al-mahmud. Al-ikhtilaf al-madhmum, kita tidak bisa mengeneralisir. Setiap perbedaan adalah merupakan keniscayaan, kita harus bagi dulu. Perbedaan yang merupakan keniscayaan itu perbedaan dalam hal apa? Dan perbedaan yang tidak diperbolehkan dan termasuk yang terkutuk, tidak terpuji, itu seperti apa? Jadi ada ikhtilaf yang namanya al-madmum, yaitu ikhtilaf yang tercela. Ini dalam hal an-nusus qat'iyatu thubut wa qat'iyatu ad-dalalah. Jadi dalil-dalil yang sifatnya itu qat'iyatu ats-tsubut. Qat'iyatu tsubut itu artinya hadirnya, datangnya dari Allah dan Rasul kepada kita itu tidak diragukan lagi. Jadi benar-benar dalil itu sahih, datangnya dari Allah dalam firman-firman-Nya dalam Al-Quran,
dan hadirnya pun juga datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dan itu sahih. Ini yang disebut dengan qat'iyatu ats-tsubut. Kemudian yang kedua yang tidak boleh diperselisihkan di sini, harus satu pendapat. Ketika ada terjadi perbedaan pendapat itu yang tercela. Yang kedua adalah qat'iyatu ad-dalalah, yaitu yang tercela di sini adalah qat'iyatu dalalah setelah qat'iyatu tsubut. Qat'iyatu dalalah itu adalah makna dari firman-firman Allah yang tsubut tadi, yang pasti datangnya dari Allah tadi, atau sunnah-sunnah yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti tadi dan yang sahih tadi. Itu maknanya itu adalah satu, tidak memiliki penafsiran-penafsiran yang lain. Qat'iyatu dalalah artinya isi kandungannya itu adalah sudah pasti menunjukkan arti tertentu. Nah, dalam hal inilah itu tidak boleh diperselisihkan. Contohnya kalau dalam permasalahan akidah adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, yaitu qul huwallahu ahad. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang disebut dengan qat'iyatu ats-tsubut. Artinya pun juga dalalah pasti, yaitu adalah Allah adalah Esa, Allah adalah satu. Ini tidak memiliki penafsiran lain. Maka dalam hal ini tidak boleh diperselisihkan bahwasanya Allah, Tuhan, Rabb itu adalah satu. Ini dalam permasalahan akidah. Kalau dalam permasalahan ibadah itu adzlah seperti aqimus shalah, yaitu dirikanlah sholat. Ini adalah qat'iyatu dalalah. Artinya dan qat'iyatu tsubut pasti datangnya dari Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa aqimus shalah. Artinya dirikanlah sholat. Ini tidak diperselisihkan ayat ini, bahwasanya benar-benar datang dari Allah, firman-Nya Allah. Kemudian maknanya pun juga tidak memiliki penafsiran lain kecuali sholat yang kita kenali, yaitu af'alun wa aqwalun maksusah mubtada'ah bitakbir wa mukhtatamah bitaslim, yaitu perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dari takbir kemudian yang ditutup dengan salam. Hal seperti ini contoh kecil saja, ini tidak boleh diperselisihkan. Jadi kesimpulannya, manakala ada dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang qat'iyatu ats-tsubut dan dalalah ini tidak boleh diperselisihkan. Dan perselisihan dalam hal ini itu adalah mazmum yang tercela. Kemudian yang kedua, inilah yang al-ihtilaf al-mahmud, yaitu perselisihan yang terpuji, yaitu perselisihan yang diperbolehkan, yaitu di dalam permasalahan qat'iyah yang di dalam dhanniyatu ad-dalalah dan dhanniyatu ats-tsubut, yaitu permasalahan-permasalahan dalil yang datang dari Allah, datang dari Rasul, tapi tidak dipastikan. Kalau Al-Quran pasti seluruhnya qat'iyatu dalalah, tapi kalau hadis itu qat'iyatu tsubut, itu kalau Al-Quranul Karim. Tapi kalau itu sunnah, maka disinilah ada kemungkinan dhanniyatu ad-dalalah, tidak qat'iyatu dalalah. Jadi ada kemungkinan memang benar datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kemungkinan tidak, sehingga diperselisihkan dalam hal ini. Kemudian yang kedua yaitu tadi dhanniyatu dalalah, artinya substansi isi kandungannya ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Jadi dalam hal inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang diperbolehkan untuk berbeda pendapat. Dan poin yang kedua itu adalah sangat amat banyak dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam dhanniyatu dalalah dalam Al-Quran pun juga itu terdapat. Maka dalam hal ini adalah yang terpuji. Perbedaan ini tidak boleh dicela,
satu sama lain saling menghargai. Makanya yang terpenting saudaraku yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang kedua ini, yang kita sebut sebagai perbedaan yang merupakan keniscayaan ini. Ini yang perlu kita sikapi bersama. Pertama, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, perbedaan seperti ini itu adalah merupakan keniscayaan. Yang kedua yang kita bicarakan tadi itu adalah perbedaan yang diperbolehkan, perbedaan yang terpuji, yaitu di dalam permasalahan dhonniyatu ats-tsubut dan dhonniyatu dalalah, atau qat'iyatu tsubut tapi dhonniyatu ad-dalalah. Maksudnya adalah dalil yang sampai kepada kita dari sunnah-sunnah Rasulullah itu ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan tidak. Atau qat'iyatu tsubut, atau memang benar-benar datang dari Allah dan datang dari Rasul, tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Tetapi ada permasalahan lain di sini, yang itulah yang ditolerir, yang diperbolehkan, yaitu makna dan isi kandungannya itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda menurut para ulama yang memiliki kapasitas dalam menafsirkan, memiliki beberapa penafsiran. Nah, ini yang disebut dengan dhonniyatu dalalah. Nah, ini kita nanti akan sebutkan dan kita akan melihat contoh-contohnya. Seperti misalnya, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini ayat adalah qat'iyatu ats-tsubut. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dhonniyatu ad-dalalah, maknanya ini memiliki penafsiran yang banyak. Nah, ini yang boleh diperbedakan, yang diperselisihkan, yaitu wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya sementara mereka masih dalam produktif, yaitu haidnya belum berhenti, itu iddahnya adalah tiga quru. Nah, quru inilah terjadi perselisihan ulama. Ada sebagian ulama menafsirkan 3 kali masa haid dan 3 kali masa suci. Nah, ini memang terjadi seperti ini. Kita tidak bisa mengeneralisir harus ini yang benar, yang kedua adalah salah, atau yang benar ini, yang lainnya adalah salah, atau yang ini salah, yang lain benar. Tidak boleh seperti itu. Nah, marilah kita renungkan bersama-sama bagaimana kita menyikapi perbedaan yang kedua ini. Yaitu pertama, perbedaan yang kedua ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita tidak bisa mengingkari sepanjang kehidupan umat manusia, karena ini pernah terjadi pada generasi terdahulu dan kita tidak akan bisa menghilangkan perbedaan ini. Nah, ini yang harus kita yakini, dan perbedaan seperti ini pun juga sudah pernah terjadi saat Rasulullah SAW masih hidup, dan pernah terjadi pada kehidupan generasi terbaik yaitu para sahabat. Ini poin yang kedua, ini sebuah keniscayaan. Kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kita perhatikan contoh Rasulullah SAW ini, kehidupan perbedaan ini, yaitu di saat Rasulullah masih hidup. Kita perhatikan Rasulullah pernah memerintahkan sahabatnya untuk berangkat ke Bani Quraidah, melakukan suatu tugas mulia. Kemudian pesan Rasulullah kepada sahabatnya dari Madinah untuk menuju Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadun asran illa fi Bani Quraidah. Tidak diperbolehkan salah satu dari kalian melaksanakan sholat asar kecuali sholat asarnya dilakukan di tanah, di tempat namanya Bani Quraidah. Berangkatlah sahabat saat itu dari Madinah, berjalan kaki. Di pertengahan jalan, belum sampai Bani Quraidah, waktu sholat asar sudah tiba. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antar para sahabat. Sebagian sahabat sholat masih di tengah perjalanan. Sebagian sahabat tidak, mengakhirkan sholatnya, bahkan mungkin saja dilakukan di luar waktu, yaitu di tempat sesuai dengan pesan Rasulullah di Bani Quraidah.
terjadi perbedaan. Karena Rasulullah tadi itu menyabdakan jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah, sehingga mereka sebagiannya tetap berpegang teguh dengan isi kandungan pesan Rasulullah, sholat asar di Bani Quraidah. Tapi sebagian sahabat yang lain tidak. Rasulullah tadi itu ketika berpesan seperti itu, maunya Rasulullah itu menginginkan kita jalannya cepat, sehingga ketika sampai Bani Quraidah itu waktu sholat asar baru tiba. Tapi ternyata tidak seperti ini halnya. Kita di tengah jalan waktu sholat asar sudah tiba. Gak mungkinlah seorang Rasul ini menyalahi firman-Nya Allah, yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Jadi gak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Nah, ini dipahami oleh sahabat-sahabat yang sholat di tengah perjalanan. Sehingga ketika selesai melakukan tugas mulianya ini, perbedaan pendapat yang terjadi di antar para sahabat ini diceritakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sikapnya sangat amat bijak di saat menghadapi perbedaan pendapat yang terjadi di antara para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, Anda, wahai para sahabatku, yang sholat di tengah perjalanan mendapatkan 2 pahala. Yaitu pertama, pahala ijtihad kalian. Kemudian yang kedua, pahala benarnya kalian dalam berijtihad. Kemudian sahabat yang sholat di Bani Quraidah, kata Rasulullah, mendapatkan 1 pahala. Kenapa? Karena mereka ijtihadnya salah dan ijtihadnya diampuni, kesalahannya diampuni oleh Allah, dan mereka mendapatkan pahala ijtihad. Jadi Rasulullah SAW sangat amat bijak di dalam mengajarkan menghadapi perbedaan yang terjadi. Ini saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Karena Rasulullah tadi itu pesannya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu maunya berjalan cepat. Bukan berarti Rasulullah menginginkan boleh sholat dilakukan di luar waktu, tidak begitu. Karena ada ayat yang memerintahkan tadi itu, sholat di tepat waktunya. Yang terakhir saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ini dalam permasalahan yang kedua ini, kita meskipun tidak sependapat dengan saudara-saudara kita yang lain, tetapi dalam hal perbedaan yang kedua ini, meskipun kita tidak sependapat, tetapi kita menghargai pendapat orang lain. Meskipun kita tidak sependapat dengannya, tapi pendapatnya kita hargai selama masih dalam konteks yang kedua itu tadi, yaitu dhonniyatu dalalah dan qot'iyatu ad-dalalah atau qot'iyatu atau dhonniyatu. Yang tadi yang kedua kan qot'iyatu ats-tsubut atau dhonniyatu ats-tsubut dan dhonniyatu ad-dalalah. Jadi ini kalau dalam hal seperti ini paling tidak kita menghargai pendapat orang lain meskipun kita tidak sependapat. Ya contoh tentang kunut misalnya yang ini sering terjadi di masyarakat kita. Itu kan sebagian pendapat mengatakan hadisnya dhaif. Lah kalau dhaif ini kan dhonniyatu ats-tsubut. Nah ini kita hargai, tapi yang satu mengatakan shahih. Kemudian ya akhirnya satu sama lain saling menghargai. Kita lihat Imam Ahmad ketika ditanya, gimana wahai Imam Ahmad, kalau kita ini sholat di belakangnya imam yang kunut, sementara Imam Ahmad itu tidak kunut, sementara imamnya itu kunut. Imam Ahmad ditanya, gimana kalau seandainya saya itu sholat di belakangnya imam yang kunut? Kemudian jawaban Imam Ahmad, kenapa kalau engkau enggak mau sholat di belakangnya seperti Imam Malik? Imam Malik itu kunut. Kenapa engkau enggak mau sholat di belakangnya Imam Malik? Ya sholatlah Anda di belakangnya Imam Malik. Jadi tidak dilarang untuk mencari masjid lain. Jadi seperti itu kondisi yang pernah terjadi di generasi terbaik. Ini saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini tadi itu sangat amat simpel sekali, sementara permasalahan ini sangat amat panjang. Ya mudah-mudahan dalam penyampaian yang singkat ini ada manfaatnya dan kita bertemu pada kesempatan yang lain, yaitu di saat
kita kuliah di kampus atau acara-acara seperti ini yang disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Setiu Darul Hikmah memberikan kemanfaatan dan pencerahan kepada umat dan memberikan kontribusi kebaikan kepada masyarakat secara luas. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sisi kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.